Ini negara, ini orang kaya, ini yang miskin. Sorry, kaya mesti agak gede. Kalau negara misalnya melihat ada kemiskinan, ada orang nongkrong di pinggir jalan, lalu ada jumlah orang yang kekayaannya lagi diuber oleh tax amnesty, lalu negara memajaki si orang kaya ini dan mensubsidi orang miskin ini, bagi libertarian artinya negara menghina dia sekaligus menghina dia. I'm Batman. I'm Gus A. Aku biasa hidup menyendiri. Semuanya selalu serba sendiri. Memikirkan sesuatu yang terjadi di luar sana. Aku datang untuk melawan kejahatan, untuk melawan ketidakadilan. I'm Batman. I'm Gus A. Majaki si orang kaya ini dan mensubsidi orang miskin ini, bagi libertarian artinya negara menghina dia sekaligus menghina dia. Ini adalah sebuah bentuk kebodohan dan ketololan dari Rocky Gerung. Hanya orang-orang yang bodoh yang menganggap Rocky Gerung ini pintar. Dan Rocky Gerung memang orang bodoh yang dianggap pintar oleh orang-orang yang jauh lebih bodoh. Bagaimana mungkin negara mensubsidi orang miskin dari hasil pajak orang kaya disebut sebuah penghinaan? Dan negara yang mengambil pajak untuk mensubsidi orang-orang miskin disebut sebuah penghinaan. Aneh, aneh, aneh. Weleh, weleh, weleh. Dasar orang bodoh dan tolol. Dan yang percaya pun sama, bodoh dan tolol. Mari kita cerdas dikit. Dikit-dikit, lama-lama, cerdas kok. Akan jadi apa negara ini kalau rakyat terus diracuni oleh pemikiran yang bodoh dan tolol seperti ini? Dalam sila Pancasila, sila kelima, dikatakan dengan jelas bahwa negara punya kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita tafsirkan secara sederhana, jelas pemerintah punya kewajiban untuk mensubsidi rakyat miskin dengan memungut pajak dari orang kaya. Kenapa? Agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pungutan pajak dari orang-orang yang kaya ini bukanlah suatu penghinaan, tetapi merupakan suatu kewajiban negara untuk memungutnya, di mana dari pungutan pajak ini, pemerintah bisa menggunakannya untuk menciptakan lapangan kerja dan kehidupan rakyat miskin bisa menjadi layak. Pungutan pajak bisa dipakai untuk membangun infrastruktur seperti jalan-jalan desa, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan kota, jalan-jalan provinsi, bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sebagainya. Sehingga bisa memancing para investor untuk menanamkan modalnya atau mendirikan perusahaan yang dapat membuka lapangan kerja bagi jutaan orang. Pungutan pajak untuk subsidi rakyat. Subsidi rakyat ini dilakukan oleh pemerintah tujuannya agar kehidupan rakyat bisa layak atau menuju kelayakan. Sebagai negara berkembang, tentu saja masih banyak rakyat yang hidupnya di bawah kelayakan. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Suka atau tidak suka harus dilakukan, atau rakyat akan cabut kedaulatannya yang sudah diamanatkan. Karena bertentangan dengan sila kelima
dan pasal 27 ayat 2. Jadi jelas, pungutan pajak oleh pemerintah pada orang-orang kaya dan subsidi silang pada rakyat miskin bukanlah penghinaan bagi orang-orang kaya maupun bagi orang-orang miskin. Tetapi memang sudah tugas pemerintahnya seperti itu. Pemerintah berkewajiban menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan baik dan benar. Rocky Gerung mana ngerti yang kayak ginian? Sebetulnya bukan gak ngerti sih, tetapi memang dia pura-pura goblok untuk mendapatkan cuan. Zaman sekarang, semakin goblok, semakin banyak cuannya. Wajar, wajar, wajar kalau Rocky Gerung sableng. Wajar, wajar, wajar kalau Rocky Gerung edan. Wajar, wajar, wajar kalau Rocky Gerung sinting. Wajar, wajar, wajar kalau Rocky Gerung bodoh. Karena dia tidak punya agama. Oh my God. Karena dia tak percaya Tuhan. Oh my God. Hingga dia tidak punya rasa Betul. berkasih sayang dengan sesama manusia.